Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku yang berbahagia, ya, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga jangan lupa tetap menjaga kesehatannya sendiri-sendiri dan keluarga serta orang-orang di sekitar dengan rajin mencuci tangan dan mematuhi protokol-protokol kesehatan untuk bisa terhindar dari virus corona dan penyakit-penyakit yang lain. Oke, adik-adik, saya harapkan kalian tetap memiliki motivasi dan semangat belajar yang luar biasa, ya, meskipun kita masih pembelajaran secara daring karena memang situasi yang memaksa harus seperti ini, ya. Kalian saya harapkan memiliki motivasi yang berasal dari diri sendiri, ya. Kalian jangan mau kalah dengan keadaan, tetap semangat, ya, karena ini semua demi kebaikan kalian dan masa depan kalian yang lebih baik, seperti itu. Baik, video ini merupakan lanjutan dari video yang pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Untuk sesi kali ini kita lakukan evaluasi pembelajaran terkait dengan kehadiran pada pertemuan 1 kemarin dan pertanyaan yang masuk. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke evaluasi kehadiran untuk mata pelajaran biologi kelas 12 IPA SMA Negeri Tegalombo, ya. Pas 1, 2, dan 3. Nah, untuk kehadiran ini seluruhnya ada 62. Dan kehadiran terbaik itu adalah kelas 12 IPA 3. Ya. Ada 24 anak yang hadir dari 29. Dan disusul IPA 2, 12 IPA 2 dengan 21 anak yang hadir dari 31 ini, ya. Dan ada kehadiran terbaik kedua ini 12 IPA 1, ya. Ada 17 anak yang hadir dari 26. Berarti yang tidak hadir ini 8. 9, ya, 9. Ada 9 anak 12 IPA 1 yang tidak hadir dan ada 10 anak yang tidak hadir di 12 IPA 2, seperti itu. Nah, mungkin karena adanya berbagai faktor, ya. Ada yang tidak bisa absen, itu seperti Alfian kemarin sudah ada izin yang bisa kita terima, seperti itu. Oke, adik-adik, dari sini saya ingatkan sekali lagi, saya harapkan sekali lagi semoga adik-adik memiliki motivasi yang kuat untuk terus belajar, ya, untuk terus berkembang dan berubah serta mampu untuk melawan keadaan yang secara otomatis ini akan memaksa kalian untuk bermalas-malasan. Kalau kalian ini akan terbawa oleh suasana, maka kehancuran dan penyesalan itu yang menerima kalian sendiri. Oke. Adik-adik, untuk mempersingkat waktu, ya, kita langsung ke Q&A atau tanya jawab, ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, ada 20 pertanyaan yang masuk, tapi hanya beberapa yang sekiranya perlu saya jawab, seperti itu. Oke, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama dari Ayu Lestari 12/3 ini, penyebab dormansi pada biji. Nah, kalau kita lihat pengertiannya, dormansi itu merupakan suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami oleh organisme hidup atau bagiannya, ini maksudnya adalah berhenti tumbuh, ya, yang dialami oleh organisme hidup, atau ada beberapa bagian dari tumbuhan tersebut yang tidak menanggapi, ya, keadaan yang ada di lingkungan sekitarnya untuk terus mendukung pertumbuhan secara normal, seperti itu.
maksudnya seperti itu ya. Kemudian dormansi itu kalau untuk memudahkan kita dalam memahami dapat kita artikan sebagai masa di mana biji tersebut tidak aktif atau inaktif seperti itu. Nah, untuk penyebabnya sendiri ada berbagai macam, ada mekanis, biologis, dan kimiawi. Nah, dapat kita contohkan, ini ada akibat dari rendahnya proses inhibisi, adanya tekanan respirasi yang terhambat seperti itu, dan juga adanya proses mobilisasi cadangan makanan yang rendah serta metabolisme yang rendah. Nah, itu penyebab-penyebab terjadinya masa dormansi pada biji seperti itu. Selain itu, dormansi itu tidak hanya terjadi pada biji ya, tetapi juga pada bagian tumbuhan yang lain karena adanya hormon-hormon yang menghambat seperti asam absisat dan lain sebagainya. Nanti kita juga akan bahas di video ini. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, ini dari Umi Soleka. Apakah pertumbuhan sekunder hanya terjadi pada batang saja? Secara umum yang menjadi banyak contoh itu memang terjadi pada batang, tetapi banyak bagian-bagian tumbuhan lain yang mengalami perkembangan secara sekunder juga. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa bagian tumbuhan yang mengalami pertumbuhan itu adalah semua bagian tumbuhan yang terdapat meristem atau jaringan sekunder yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder tersebut seperti itu. Nah, biasanya kalau pada tumbuhan itu jenis-jenis dari tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae saja yang mengalami pertumbuhan secara sekunder, atau tumbuhan-tumbuhan yang memiliki kambium dan empulur ya, seperti itu, sehingga nanti akan menyebabkan batangnya itu menjadi besar. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan lain yang non Angiospermae dan atau tumbuhan yang tidak berbiji itu biasanya tidak mengalami pertumbuhan sekunder atau tidak mampu berkembang membesar seperti itu. Contohnya saja bunga mawar seperti itu ya. Contohnya saja kaktus seperti itu. Dia tidak mampu tumbuh secara besar dan menjadi atau memiliki pembuluh kayu seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kembali lagi ke yang kedua ini, untuk perbedaannya, untuk menambah pemahaman kalian terhadap perbedaan pertumbuhan primer dan sekunder dapat kalian baca pada tabel tersebut ya. Nah, sudah saya buat kesimpulan perbedaannya dalam bentuk tabel. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Indah Wahyu 12 IPA 2. Ini mengapa tumbuhan dapat hidup di lingkungan yang tidak terpapar sinar matahari, misalkan di dalam ruangan atau berada di tempat yang gelap ini ya maksudnya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Itu ada dua macam percobaan, dua macam perlakuan dalam percobaan ya, yaitu tanaman jagung yang berada di tempat yang terang dan tanaman jagung yang berada di tempat yang gelap. Kalau kita lihat secara sekilas, itu tumbuhan jagung yang berada pada tempat yang gelap itu tumbuhnya akan lebih cepat, lebih tinggi. Tapi ada beberapa ciri, yaitu daunnya berwarna kuning atau pucat dan batangnya lebih panjang tetapi lemas yaitu. Kemudian yang berada di tempat yang terang itu tumbuhannya lebih cerah, berwarna hijau dan batangnya lebih pendek tetapi kuat. Seperti itu untuk yang berada di tempat terang. Nah, itu adalah contoh hasil percobaan pada hari ke-6. Nanti kalian juga akan membuat seperti ini ya pada tahap akhir bab 1. Kalau kita lihat fungsi dari cahaya matahari itu sendiri memang mutlak dibutuhkan oleh tumbuhan ya, karena digunakan untuk proses fotosintesis, dan juga makhluk hidup lain itu juga sangat membutuhkan cahaya matahari karena
sebagai sumber energi utama. Seperti itu. Kalau kita lihat ada beberapa jenis sumber cahaya yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Nah, diantaranya selain cahaya matahari alami atau daylight, itu ada cahaya-cahaya yang lain seperti incandescent dan fluorescent, halogen. Halogen ini biasanya contohnya ada lampu-lampu motor yang terang itu, dan ada cool white light dan ada warm white light, seperti itu, lampu LED LED. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tumbuhan itu tetap bisa saja tumbuh ya pada keadaan yang gelap, bahkan itu lebih cepat. Kenapa? Karena pada keadaan yang gelap itu hormon auksin tidak akan terhambat atau bertumbuh secara berlebih, seperti itu. Tetapi tumbuhan yang berada di tempat yang gelap itu tidak akan mampu untuk membentuk kloroplas atau zat hijau pada tumbuhan, sehingga tidak akan mampu mengolah makanan secara alami melalui proses fotosintesis, seperti itu. Sehingga lama-kelamaan tumbuhan tersebut juga akan pucat, kemudian layu, dan akhirnya mati. Karena kita tahu bahwa tumbuhan itu sifatnya adalah autotrof, ya, mampu membuat makanan sendiri. Nah, di sini ada beberapa jenis cahaya yang disukai tumbuhan, dan ini bersifat teori, dapat kalian baca sendiri. Ada perpaduan dari LED ya. Nah, seiring berkembangnya teknologi bisa kalian manfaatkan. Untuk yang bagian atas itu kurang ketik ya, itu ada LED putih cool white yang dikombinasikan dengan LED warna biru dengan panjang gelombang sekitar 440 sampai 470 nanometer, yang sangat penting dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai faktor untuk memperkuat pertumbuhan. Nah, di situ kan tulisannya vegetatif. Nah, itu sebenarnya adalah vegetatif ya, vegetatif tanaman. Nah, kalau ada LED warna lain, itu warna merah, itu baik untuk pertumbuhan generatifnya. Seperti itu ya. Bisa kalian baca sendiri. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Ita Setiarini. Nah, ini pas 1 ya. Nah, apakah perbedaan asam absisat dan asam traumalin? Nah, kita lihat saja bahwa hormon absisat atau asam absisat ya, ini itu biasanya kalau di buku disingkat sebagai ABA. Nah, ini hormon yang mampu menyebabkan tumbuhan itu menggugurkan daunnya dan juga buahnya, seperti itu. Ini adalah hormon penghambat pada tumbuhan. Maksudnya seperti ini, apabila tumbuhan tersebut berada pada kondisi yang tidak sesuai, misalkan musim kemarau, nah untuk mengurangi penguapan yang berlebih, respirasi yang berlebih, dan kebutuhan air yang berlebih, maka hormon asam absisat ini akan aktif sehingga akan menghambat pertumbuhan tumbuhan tersebut. Nah, dengan cara mematikan atau mengeringkan, menuakan daunnya seperti itu, dan akhirnya gugur atau rontok seperti itu. Nah, fungsi-fungsi yang lain dapat kalian baca di layar kalian dari asam absisat itu. Contohnya mengurangi kecepatan pembelahan, seperti itu, memacu pengguguran daun, dan seterusnya. Dan juga ada peran secara fisiologis, yaitu mempercepat absisi pada bagian tumbuhan yang menua, seperti daun, buah, dan dormansi pada tunas. Selanjutnya dapat kalian baca sendiri ya. Oh iya, untuk materi ini ada yang dalam bentuk PDF atau saya buat dalam bentuk PDF, bisa kalian unduh di deskripsi dari video ini, silahkan nanti dicek. Nah, sedangkan untuk asam traumalin, nah trauma ini untuk memudahkan kalian memahami dan mengingat ya, ini kita buat jembatan keledai. Nah, hormon trauma atau traumalin
ini bisa kalian hubungkan dengan sesuatu kata, yaitu trauma. Trauma itu hubungannya kan dengan luka. Nah seperti itu, seperti kalian di PHP-in seperti itu. Nah nanti akan mengalami trauma hebat, trauma berat, sehingga akan luka tapi tidak berdarah. Mungkin kayak gitu ya. Kalau kita ke materi yang sesungguhnya, hormon luka atau hormon traumalin ini adalah hormon yang nantinya bertugas untuk menutup luka pada tubuh tumbuhan itu sendiri, misalkan pada batang, tersayat dan lain sebagainya. Nanti lama kelamaan hormon ini akan aktif dan membentuk kulit-kulit yang baru sehingga menutup luka tersebut. Nah, secara teori bisa kalian baca ya di situ ya. Nah, oke, jadi supaya timbul dua arah ya, tidak hanya saya yang membaca tulisan saja, tapi kalian juga dapat membacanya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Mariana tentang apakah suatu tanaman yang bertumbuh dan yang tumbuh dan berkembang, mungkin maksudnya yang tumbuh dan berkembang akan ada kendala atau faktor yang menghambat pertumbuhannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu banyak sekali, tapi kalau disimpulkan ada dua faktor penting yang dapat mempengaruhi serta dapat menghambat juga. Nah, di situ ada teori-teorinya banyak sekali. Nah, bisa kalian cermati ya. Nah, ada hormon-hormon yang menghambat dan lain sebagainya ya. Nah, untuk faktor-faktornya itu sendiri ada dua faktor, yaitu faktor dari dalam atau internal seperti gen dan juga hormon. Hormonnya ada banyak sekali ya, ada 7 itu yang perlu kalian pahami. Sebetulnya ada hormon-hormon yang lain, tapi cukup ya, cukup itu 7 itu dulu saja, tidak apa-apa. Kemudian faktor eksternal atau faktor dari luarnya ya, dari nutrisi yang diberikan pada tumbuhan tersebut, cahaya, air dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu adalah faktor-faktor yang nantinya mampu menghambat maupun mempercepat proses pertumbuhan. Nah, apakah benar teori-teori tersebut? Nanti pasti akan kalian buktikan melalui perencanaan percobaan di akhir bab ini. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Octavia. Apakah faktor penting yang dibutuhkan dalam proses perkecambahan? Nah, proses perkecambahan itu merupakan proses awal dari tumbuhan biji ya, atau tumbuhan berbiji. Nah, saat perkecambahan biji diperlukan suhu yang optimum untuk aktivitas enzim. Ini maksudnya begini, dalam proses pertumbuhan itu dibutuhkan suhu yang optimum untuk memicu pertumbuhan tersebut dapat berlangsung secara normal dan maksimal. Nah, suhu itu ada suhu maksimum, ada suhu minimum, dan ada suhu optimum. Nah, suhu optimum ini biasanya adalah rata-rata suhu ruang antara 30 ya sampai 37 derajat Celcius. Seperti itu. Sehingga suhu tersebut paling baik dibutuhkan oleh enzim untuk melakukan pertumbuhan. Nah, seperti pada kelas 11 kemarin ya, kalian sudah tahu bahwa sifat enzim itu rusak karena panas, seperti itu ya, atau rusak pada suhu yang tinggi. Jadi kalau suhu tanaman tersebut terlalu tinggi, maka enzimnya akan rusak. Nah, kalau enzimnya rusak, maka pertumbuhan juga akan terhambat dan lama kelamaan juga akan mengalami kerusakan dan mati, seperti itu. Nah, kemudian untuk proses perkecambahan itu selain suhu yang optimum, ini biasanya ya, kalau buat capar biasanya ditutup seperti itu untuk menghangatkan lingkungan dari capar tersebut supaya
bisa tumbuh secara baik. Biasanya seperti itu. Tujuannya sebenarnya adalah untuk mengoptimalkan suhu ya. Selain itu, faktor penting lainnya adalah hormon auksin yang mudah rusak terkena cahaya, sehingga lebih baik dalam proses perkecambahan itu ya berada di tempat yang intensitas cahayanya itu rendah, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua dari Erika Sukma. Ini tujuan makhluk hidup melakukan proses pertumbuhan ya jelas ya, untuk meneruskan generasinya, untuk meneruskan keturunannya ya. Ini salah ketik ini. Tujuannya itu mempertahankan juga spesiesnya supaya tidak punah, seperti itu ya tujuan dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Wahyu Sulis. Ini sudah bisa dibaca sendiri. Saya ambil dari jawaban salah satu teman kalian, yaitu Nia Cahya IPA 2 ini ya. Pengertian dari perkembangan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dwi Susanti 12 IPA 2. Ini apakah yang dimaksud dengan kalin, seperti itu. Nah, kalin sendiri berfungsi sebagai hormon perangsang yang membentuk organ pada tumbuhan. Nah, kalin ini pada tumbuhan dibagi menjadi 4. Ada rizokalin, rizopus, rizo berarti rizoma, berhubungan dengan akar, yaitu hormon yang merangsang pembentukan akar. Ada hormon kaulokalin ya, yang merangsang pembentukan batang, dan ada filokalin yang merangsang pembentukan daun, serta ada antokalin yang merangsang pembentukan bunga, seperti itu. Itu pengertian dari hormon kalin atau kalin. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nurul Diah IPA 1 ya. Ini kalau nggak salah IPA 1-nya hanya 2 anak ini ya. Pada faktor eksternal terdapat cahaya yang berpengaruh pada pertumbuhan dan membantu melakukan fotosintesis. Namun di sisi lain cahaya juga sebagai faktor penghambat pertumbuhan. Nah, kenapa seperti itu, Pak? Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan di awal tadi ya, dari siapa ya tadi ya, Indah Wahyu kalau nggak salah, bahwa memang benar cahaya itu sangat dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai media atau faktor yang dibutuhkan untuk membentuk atau mengolah makanan yang ada pada tubuh tumbuhan itu sendiri. Tetapi di sisi lain, apabila cahaya tersebut terlalu berlebih, itu justru akan melakukan penghambatan atau menghambat pertumbuhan. Kenapa? Karena cahayanya itu dapat merusak atau merusak atau menghalangi kerja dari hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Di tumbuhan tersebut tidak bisa tumbuh secara cepat. Nah, seperti itu. Itu alasannya kenapa cahaya itu dapat menghambat pertumbuhannya, karena cahaya yang berlebih itu dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada tumbuhan. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masuk cukup itu ya, yang bisa saya simpulkan dan saya jawab. Yang lainnya mungkin kalau belum bisa saya jawab atau yang kelupaan, itu bisa ditanyakan lagi pada sesi-sesi selanjutnya. Tidak apa-apa meskipun sudah berganti materi, yang penting masih dalam satu bab pertumbuhan dan perkembangan, itu saja ya. Oke adik-adik, semoga metode pembelajaran yang saya lakukan ini dapat adik-adik terima dengan mudah, dapat adik-adik terima dengan baik, sehingga dapat
memotivasi serta dapat membantu adik-adik dalam proses belajar secara daring ini ya. Nah, tetapi adik-adik juga harus mampu untuk berkembang karena setiap individu itu memiliki cara serta kemampuan belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka mendengarkan, ada yang suka menulis, ada yang suka membaca, seperti itu. Jadi nanti saya mohon masukannya melalui link absen ya. Itu silahkan ditulis masukan kekurangan dari media pembelajaran yang saya lakukan ini apa seperti itu, nanti akan saya jadikan evaluasi. Jadi saya mohon benar-benar ini juga untuk kalian juga ya. Jadi mohon untuk dikomentari di absen, nanti ada bagian apa ya, pertanyaan yang diajukan mungkin seperti itu. Nah, nanti bisa kalian tulis masukan kalian dan keinginan kalian itu dengan metode yang seperti apa. Nah, itu nanti akan kami upayakan untuk bisa menunjang pembelajaran secara daring ini bisa berjalan secara maksimal. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup adik-adik untuk pertemuan kedua ini. Absen bisa kalian cek di LMS Genomio Semanta ya. Oke. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.